Selamat malam semuanya. Saya di sini akan menjelaskan cara menjalankan dan menginstalasi sistem operasi Linux Ubuntu di dalam flashdisk. Ubuntu itu adalah uh, turunan atau varian resmi dari Ubuntu, dari sistem operasi Ubuntu yang dirancang untuk menjadi ringan, cepat, dan pastinya hemat sumber daya. Nah, dari yang kita butuhkan untuk menjalankan dan menginstalasi sistem operasi Ubuntu itu sendiri adalah flash disk ataupun micro USB. Uh, untuk flash disk, jika kalian menggunakan flash disk, kalian disarankan untuk menggunakan memori dengan kapasitas memorinya itu di atas 16 GB atau minimal minimal sekali adalah 16 GB ataupun di atas 16 GB seperti 32 GB ataupun 64 GB. Jika kalian hanya mempunyai 8 GB, mungkin bisa tapi tidak disarankan. Takutnya ya karena saya menggunakan 16 GB, jadi saya tidak menyarankan memorinya di 8 GB. Tapi kalian bisa coba-coba sendiri. Dan jika kalian ingin menggunakan micro SD, kalian membutuhkan adapter micro SD itu sendiri untuk memasukkan uh, micro SD dan juga adapternya ke dalam PC atau laptop. Tapi lebih disarankan menggunakan flash disk agar lebih kompatibel dibanding menggunakan micro SD. Nah, seperti yang kita bilang, kita ingin menginstalasi sistem operasi Linux Ubuntu di dalam flash disk. Nah, sebelum kalian menjalankan atau menginstal sistem operasinya, kalian perlu mendownload Ubuntu di situs resminya dari Ubuntu itu sendiri. Kalian pilih yang paling atas, lalu kalian masuk ke menu download, dan kalian memilih yang versi 24.04.3 LTS, dan kalian pilih ke desktop 64 bit. Nah, karena di sini adanya 64 bit, versi 64 bit, mungkin di sini di web ini disarankan untuk yang versi 64 bit. Jika kalian memiliki versi yang 32 bit, kalian bisa mencari di web lain agar bisa menginstalasi sistem operasi Linux Ubuntu yang versi 32 bit. Oke, lanjut kita langsung klik desktop 64 bit. Lalu kita scroll sedikit. Kita akan menemukan yang gambar CD dan bernama Ubuntu 24.04.3 desktop AMD 64 ISO yang berukuran 3,2 GB. Nah, kenapa saya uh, menyarankan menggunakan flash disk yang berukuran minimal 16 GB ataupun di atas 16 GB? Karena dari aplikasinya itu sendiri sudah berukuran 3,2. Takutnya dari 8 GB itu sendiri jika belum. Nah, kenapa saya menyarankan menggunakan flash disk yang berkapasitas minimal 16 GB? Karena dari aplikasinya itu sendiri sudah berukuran 3,2 GB. Nah, kalau udah, kita langsung klik yang link yang ini. Jika sudah, kita menunggu downloadnya itu sampai selesai. Sebenarnya ini video tugas, tapi karena saya lihat tutorial di YouTube uh, menjalankan sistem operasi Linux Ubuntu yang menggunakan laptop ThinkPad itu masih sedikit dan juga ada harus menggunakan bahasa Inggris, jadi saya membuatnya sekalian menggunakan bahasa Indonesia. Nah, jika sudah terdownload,
kalian juga membutuhkan aplikasi bernama Rufus. Nah, Rufus ini sendiri itu untuk membantu memformat dan membuting dari aplikasi dari. Nah, jika sudah, kalian juga membutuhkan aplikasi yang bernama Rufus. Rufus itu sendiri adalah aplikasi yang untuk memformat dan membuat media memori eksternal atau USB atau micro SD yang kita pakai bisa membuting dari berbagai seperti ISO dan lain-lain. Nah, jika sudah, kalian juga membutuhkan aplikasi yang bernama Rufus. Rufus itu sendiri adalah media aplikasi untuk menginstalasi atau membuting Ubuntu itu di dalam flash disk. Jadi jika kalian menggunakan flash disk, kalian juga harus mendownload Rufus untuk menjalankan atau menginstalasi nantinya Ubuntu di dalam USB itu sendiri. Oke, jika sudah, kalian pencet link yang paling di atas, lalu kalian cari menu download. Nah, yang ini Rufus 4.10 exe. Jika sudah, kalian klik, lalu kalian silang iklannya. Nah, jika sudah, kalian masuk ke file manager. Nah, disclaimer dulu, sebelumnya jika kalian di dalam flash disk-nya itu ada folder-folder ataupun file-file yang penting, kalian bisa membackup di laptop kalian dulu ataupun di flash disk lainnya. Nah, jika kalian sudah merasa file-file yang di flash disk ini sudah tidak ada yang penting lagi, kalau kalian males menghapus satu-satu, kalian bisa memformat langsung dari file manager. Caranya yaitu dengan cara klik kanan USB-nya, lalu cari format, lalu quick formatnya jangan lupa checklistnya dimatikan. Lalu kalian tinggal pencet start. Oke, karena ini saya sudah memformat semua aplikasi, semua folder-folder yang ada di flash disk ini, jadi kita langsung masuk ke download, lalu kita klik Rufus yang tadi kita sudah download, kita klik Rufus. Nah, di sini sudah ada dua aplikasi ya, udah ada Rufus dan juga Ubuntu yang kita download tadi. Nah, Rufus ini kita klik dulu. Nah, jika kalian sudah memasuki menu seperti ini, kalian tidak perlu ada yang diubah kecuali kalian pencet klik select terlebih dahulu. Lalu kita pilih aplikasi yang ISO yang sudah kita download lalu kita memilih aplikasi Ubuntu itu untuk di open di dalam Rufus itu sendiri. Jika sudah, kalian langsung start aja dan tunggu sampai statusnya sampai full. Kira-kira ada 6 menit sampai 7 menit tergantung dari flash disk ataupun laptop kalian. Jika kalian sudah memasuki aplikasi dan sudah select Ubuntu itu sendiri dari Rufus, otomatis nama flash disk kalian akan terganti menjadi Ubuntu 24.043 LTS dan filenya akan berisi dari ISO-nya Ubuntu itu sendiri. Oke,
kita akan memasuki step yang selanjutnya, yaitu mereset dan membooting dari Windows itu sendiri. Oke, caranya adalah kalian di sini search namanya reset. Nah, kalian di sini akan masuk di sini pilih dengan yang namanya restart now. Oke, jika sudah, kalian masuk ke dalam menu reset itu dan klik restart now. Oke, kalian hanya perlu menunggu. Nah, kalau sudah masuk ke menu ini, kalian pilih menu troubleshoot, lalu advanced options, lalu UEFI firmware settings, lalu restart. Nah, kita tinggal menunggu. Nah, pastikan kalian ke menu startup terlebih dahulu dan pastikan network boot kalian itu adalah PCI LAN dan juga UEFI or legacy bootnya itu UEFI only, dan jangan ada yang diubah. Jika sudah, kalian klik F10 untuk menyimpan dan keluar dari bootingnya itu sendiri. Nah, sebelumnya jika kalian sudah pernah mengubah, kalian bisa mengklik F9 untuk mereset ke dalam menjadi settingan awal, jadi default lagi. Lalu kalian pencet yes, lalu kalian klik F10 untuk menyimpannya. Nah, jika sudah, kalian hanya perlu menunggu sampai ada logo Lenovo di sini, lalu kalian pencet F12. Nah, oke, menu di sini jika kalian ada banyak pilihannya, kalian hanya perlu memilih yang bernama USB HDD dengan nama flash disk kalian yang awal sebelum diganti menjadi namanya Lubuntu. Oke, kalau sudah, kalian klik enter. Oke, pastikan juga flash disk kalian itu sebelumnya namanya bukan removable disk, karena jika namanya removable disk, kalian akan black screen dan juga error. Oke, kalau udah, kalian klik yang install. Ini kalau misalnya kalian nggak kelihatan, kalian bisa zoom aja ya. Klik yang try or install Ubuntu. Prosesnya sih nggak terlalu lama, cuman kalian hanya perlu menunggu sampai 1 menit. Kalau paling cepet sih 30 detik udah selesai. Nah, tada, kalian sudah memasuki sistem operasi Linux Ubuntu di dalam laptop kalian menggunakan flash disk. Jika sudah seperti ini, kalian hanya perlu menunggu dikit sampai ada menu seperti tunggu, ini belum, agak lama ya. Nah, kalian hanya perlu kalau udah ada kursor yang ini, kalian klik try Ubuntu. Tada, menunya sudah masuk. Kita sudah masuk ke dalam sistem operasi Linux Ubuntu itu sendiri. Nah, jika kalian sudah selesai kalian ingin balik ke sistem operasi Windows yang tadi,
kalian hanya klik yang ini, yang paling bawah pojok kiri, lalu leave dan juga reboot, lalu pencet yes. Nah, kalian jika ada tulisan please remove the installation medium dan press enter, mungkin ada beberapa cara. Jika sudah ada tulisan seperti ini, kalian bisa mencabut flash disk yang kalian jalankan untuk menginstalasi sistem operasi Ubuntu tadi, atau mungkin kalian bisa langsung mengklik enter aja. Dan seperti biasa, jika kalian sudah ada logo Lenovo dan di bawahnya tidak ada tulisan Ubuntu, berarti kalian sudah memasuki sistem operasi Windows seperti semula. Oke. Tada. Sudah selesai cara menjalankan dan menginstalasi sistem operasi Linux Ubuntu di flash disk atau menggunakan file atau menggunakan memori eksternal. Oke, sekian, terima kasih. Selamat malam semuanya, semoga bisa. Kalau ada yang nggak bisa, kalian bisa memberi pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih semuanya.